Oke. Jangan perhatikan lagi ya. Coba jangan ngobrol dulu. Sudah. Di bucket name-nya itu kalian kasih nama bebas. Jadi sudah ya tadi kan. Kita sudah sampai di sana. Berarti di sini sekarang lihat di sini yang di nomor 10. Di sini kalian disuruh blok public aksesnya di clear check. Udah. Ketika di clear check, kalian perhatikan di sini, berarti di sini kan masih terchecklist kan defaultnya. Disuruh uncheck. Nah, fungsinya di sini sebenarnya untuk supaya kalian S3 kalian nggak bisa diakses sama orang lain gitu loh. Nah, ini tujuannya bikin apa? Dia tujuannya bikin website kan. Kalau bikin website supaya bisa diakses sama orang-orang kan. Jadi, blok akses publiknya kita hilangkan. Saya petunjuk. Jadi, kalau kalian mengikuti stepnya ini jangan asal gini ya. Maksudnya asal ikuti aja itu. Pahami dia fungsinya itu apa. Nanti suatu saat kalian disuruh bikin storage yang nggak bisa diakses untuk orang lain. Jadi untuk storage EC2. Nah, kalau storage EC2 itu dia nggak perlu akses untuk orang lain. Nanti data-data kalian dicuri jadinya itu kalau kalian misalnya buka blok aksesnya. Jadi makanya itu tergantung apa yang kalian akan kerjakan, apa yang tujuan kalian. Nah, di sini tujuannya untuk website ya udah kita bikin supaya dia public access. Oke. Kita masuk ke step yang 11. Nah, di step yang 11 ini bucket versioningnya di enable. Di sini ada kan bucket versioning use enable. Nah, cari di sini yang mana bucket versioningnya. Nah, ini bucket versioning. Dipilih enable. Nah, di sini bucket versioning ini fungsinya untuk membuat versi dari bucket kalian. Misalnya gini. Kalau kalian misalnya punya website nih, kalian perbaharui website kalian yang file websitenya. Nah, nanti dia otomatis akan membuat versi di sana. Misalnya sebelumnya adalah versi 1. Kalau saya upload lagi yang pembaharuannya, dia nanti akan otomatis bikin versi 2. Nah, keuntungannya apa? Ketika saya ngupload versi 2 itu ternyata nggak bagus daripada versi satunya, itu bisa di rollback. Nah, kalau kalian misalnya disable di sini, dia akan tertimpa langsung. Nggak bisa di rollback. Bisa dipahami ya perbedaannya ya? Jadi kalau dia disable itu dia ditimpa langsung. Sama kayak kalian nge-replace di Microsoft-nya. Tapi kalau misalnya di enable itu akan dibuatkan versinya. Jadi bisa kembali lagi ke versi 1 itu. Oke, di sini disuruh kita enable. Kemudian di bagian tag-nya kita disuruh mengisi key-nya. Kensa, kamu mau belajar apa mau nggak belajar sebenarnya? Iya, kalau gitu jangan kamu ada aja aktif kegiatan kamu di kelas. Kamu mengganggu konsentrasi orang belajar tuh. Ya kalau memang kamu nggak mau belajar, udah saya bilang silakan di luar aja itu loh. Kalau ada yang nggak mau belajar nggak usah dah di sini itu di kelas tuh. Jujur aja saya waktu ikut dampingi lomba tuh saya merasa menyesal banget loh gitu. Kualitas kita tuh jauh banget sama orang-orang yang di Jawa tuh. Kalau kayak gini sistemnya mau gimana kita bersaing gitu. Kalian tuh sebenarnya sekolahnya di sekolah SMK yang paling terbaik gitu loh. Maksudnya SMK Center loh gitu. Di SMK 1 Denpasar. Kayak kemarin kita cuma dapat 2 aja lombanya. Dan di bagian cloud juga kalah kita, ada juara. Sistem belajar kalian aja seperti ini gitu loh. Itu yang mewakilin lomba aja yang belajar habis-habisan aja nggak bisa menang gitu loh. Apalagi sistem belajar kalian yang seperti ini. Mau gimana bersaing gitu. Jadi kita udah ketinggalan jauh banget nih sebenarnya itu. Kalian untuk fokus belajar aja susah banget tuh. Memfokuskan diri aja.
Mulai sekarang coba belajar fokus dulu itu loh. 1 minggu coba jangan membuat kegiatan yang aneh-aneh. Fokus belajar gitu. Ketika istirahat. Coba kita ambil habit belajar seperti yang orang-orang lakukan, maksudnya bukan orang yang dilakukan di luar sekolah kita itu loh. Ya yang waktunya belajar ya belajar itu. Jadi silakan kalau memang kalian nggak pengen belajar di luar aja diam itu loh maksudnya, daripada mengganggu yang nggak belajar. Jadi nanti kalau kalian sudah di luar sudah merasa fokus kalian mau belajar baru masuk lagi ke kelas. Saya nggak akan maksakan kalian untuk belajar lagi, nggak akan maksakan untuk belajar kalian. Kalau kalian merasa lagi nggak fokus belajar silakan di luar, istirahatkan dulu tubuh kalian tuh, badan kalian. Nanti kalau udah merasa fokus lagi silakan masuk. Kayak gini caranya kita nggak bisa bersaing itu loh. Sudah ya. Jadi di bagian tagnya, coba perhatikan dulu di bagian tagnya, kalian masukkan ke departemen. Nah di sini disuruh add tag ya, pastikan kalian nambah add tag. Kalau udah ada di tagsnya ada add tag, disuruh nambah add tag. Nah fungsinya di sini untuk apa? Jadi ini nanti mengingatkan kalian bahwa S3 Bucket ini untuk departemen marketing. Nah kalau misalnya kita punya beberapa departemen, otomatis kita harus kasih tag dia beda-beda. Kalau kita misalnya pakai nama defaultnya bawaannya si AWS itu akan membingungkan. Jadi misalnya nih websitenya punyanya si marketing, kemudian nih sebenarnya dari name-nya bisa kan ya kita bikin unik kan. Tapi nanti ada di service itu yang hanya tampil tag-nya aja. Jadi butuh tag-nya buat mengingatkan. Nah saran saya sih sebenarnya memang kalau setiap bikin S3 Bucket itu ada tag-nya. Untuk apa tujuannya itu? Nah di sini kan kita disuruh pakai departemen. Nah supaya nggak salah penulisan, saya sarankan kalian copy aja. Terus masukkan di bagian K. Kemudian di bagian value-nya masukkan di bagian marketing. Kemudian diklik add tag. Udah ya. Kemudian lanjutkan lagi kita ke step selanjutnya. Ya. Step selanjutnya kita disuruh langsung create bucket. Berarti nggak ada settingan lagi, ini biarkan default semuanya. Create bucket berarti kita langsung di bagian sini. Create bucket. Udah belum? Oh ada yang error ya? Already exist. Oh saya udah dapat bikin berarti. Nah bucket name-nya ini dia seluruh dunia ya, bukan di tempat kalian udah pakai. Jadi bucket name ini seluruh dunia, unik di seluruh dunia. Kalau misalnya kalian 135 ini walaupun di kalian di AWS kalian belum ada, berarti di orang lain udah ada yang pakai. Jadi ini uniknya seluruh dunia, bukan uniknya berdasarkan akun. Jadi kalau 135 udah ada, kita coba kombinasi angka yang lain misalnya. Masih nggak ada ya, saya tambahkan aja. Oh ini karena kita nge-unblock ya. Jadi ada konfirmasi di sini. Kalian disuruh checklist dulu. Bahwa meyakinkan bahwa itu memang benar-benar storage untuk public. Karena kan kalau storage public itu bahaya kan ya. Gampang diakses orang lain. Jadi ada konfirmasinya harus di checklist dulu. Nah sekarang baru kita create bucket. Oh ini karena 2 dia. Baru create bucket. Nah, sampai di sini task pertama udah selesai ya. Terus kalian disuruh, oh belum selesai ya. Kalian disuruh bucket selection. Kemudian pilih properties tab. Berarti kita masuk bucket selection, pilih dulu bucketnya. Pilih dulu. Nah, ini saya ulangi lagi sekali ya. Kalian pilih dulu bucketnya nih, diklik, bisa diklik dia. Klik. Kemudian
kalian bisa ke tab properties. Tab propertiesnya ada di sini. Sudah. Nah, di sini adalah detail dari propertiesnya. Nah, ini ada versioningnya. Kalau kalian mau matikan versioning, kalian bisa matikan di sini lagi. Oke ya, sampai di sini tab satunya udah selesai kan? Sudah selesai sampai tab properties. Nah, kemudian kalian masuk ke task yang kedua. Lanjutkan lagi pengerjaannya. Nah, di sini kalian disuruh mengkonfigurasi web static website. Nah, scroll to static website hosting panel. Kemudian choose edit. Di sini kita disuruh scroll, cari static website. Nah, ini ada kan? Di paling bawah ada static website hosting. Ini kalian edit katanya kan disuruh. Maka edit di sini. Nah, kemudian kita lihat di sini disuruh enable kan, static website enable. Kemudian tipenya host a static website. Enable. Host a static website. Nah, kemudian di sini ada file index.html. Nah, file indexnya ini biasanya sudah disediakan sama dia. Tapi kalau nggak disediakan, ini bisa nggak ya di download ya? Nah, ini bisa ya. Nah, ini kalian bisa download dia. Saya download deh. Nanti saya kasih filenya biar kalian gampang. Nah, kalau mau download itu harus bisa aja di download, dibuka aja websitenya, langsung klik kanan save ya. Tapi kalau pakai IDM lebih gampang, dia bisa di download langsung. Kemarin kan ini masih error kan ya? Kan error kan? Kalian buka kan? Ini berkat kalian yang nyoba-nyoba, jadinya si AWS tahu ada yang error gitu. Akhirnya diperbaiki jadinya. Kemarin yang udah berhasil nyoba, Panji udah nyoba pakai yang ini nggak? Website ini nggak? Pakai yang ini nggak? Pakai yang dikasih sama AWS. Kemarin kan error kan? Buat sendiri. Oh ya. Bisa juga buat sendiri ya. Tapi sekarang yang dikasih sama AWS sudah bisa. Kemarin kan error kan? Ini bisa sekarang. Oke. Sudah. Sama aja, nggak masalah. Nih, di bagian indeksnya kalian disuruh enter index.html. Nih, berarti kita kasih di sini nama index.html. Kemudian di bagian sini kan opsional nih. Tapi kalau di petunjuknya disuruh ngisi kan? Berarti kalian isi di sini untuk error.html-nya. Ya. HTML. Kemudian kita lanjutkan task-nya lagi. Nih. Di sini ada note di sini, you must enter index.html and error.html. Berarti kamu harus memasukkan index.html dan error.html di sana di bagian inputnya tuh. Nah, kemudian save change. Tinggal di save aja sekarang. Save change. Nah, sekarang ini udah ada dia harusnya. Sudah ada. Kalau kita akses, kita coba akses ya. Tadi kan nggak ada linknya kan? Ini link public access kalian. Kalau kita akses, seharusnya sudah aktif linknya. Cuman aksesnya masih Denny, masih di reject. Kita lanjutkan dulu stepnya. Nah, di sini di stepnya dibilang kalian akan menerima notifikasi 403 forbidden kan itu. Nah, sama kan di sini akan menerima 403 forbidden.
Berarti kita udah benar ngikuti stepnya. Nah, task yang 2 udah selesai dah. Sampai di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan task yang ketiga. Untuk task yang ketiga, ini kalian disuruh right click di linknya itu, download file to your computer. Berarti kan tadi kita udah download kan ya, file yang ada. Kalian disuruh right click di sini, kemudian disuruh download. Nah, kalau pakai Chrome dia nggak ada menu downloadnya ya. Kalau saya ini pakai modul IDM ya. Kalian bisa buka sebenarnya, buka filenya, kemudian klik kanan, bisa shift as, ganti namanya jadi index.html. Ini kan namanya my static website HTML kan, ganti kayak gitu caranya. Ini juga scriptnya juga, stylenya juga sama. Nanti saya kasih aja yang udah filenya udah saya download. Oke. Ya, nggak usah download, nanti saya kasih aja filenya biar gampang. Sudah bisa mengikuti. Kemudian perhatikan ya, di sini yang pentingnya. Coba perhatikan dulu, jangan ngobrol. Ini yang pentingnya. Kalian disuruh upload file yang tadi di download. Nih ya. Kita disuruh ngupload file yang tadi di download. Kalau kita lihat petunjuknya, kalian disuruh return ke choose object tab. Berarti kita pilih object tabnya. Object tab lagi. Kemudian kalian disuruh upload ketiga file yang tadi kan. Kita lihat petunjuknya di sini, disuruh add files kan, kemudian upload. Nah, kemudian add files. Lalu kita tarik aja bisa sebenarnya, biar nggak nyari di bagian ke back ya. Sebenarnya bisa pakai ini ya. Kalian pilih di mana file yang tadi ditaruh. Nah, saya biar nggak ribet nyari file saya bisa di drag juga, bisa tak? Kalau mau drag drop bisa. Nanti tarik aja file kalian, taruh di sini. Nih. Bisa taruh di sini langsung. Atau kalau misalnya kalian nggak bisa drag drop, kan kalau misalnya pakai HP kan, kalian pilih filenya di mana kalian naruhnya. Kalau saya misalnya naruhnya di download kan, kita cari di download, ada 3 file di sini. Kemudian open. Nah, kan ada 3 seperti ini. Kita lanjutkan dulu, sekarang udah masuk filenya. Oh, ini filenya udah ke-upload dia. Udah selesai sekarang kan? Oke. Bisa nggak ngikuti? Gampang kan? Ngikuti tasknya kan? Nah, kemudian kita udah selesai yang task ketiga. Sekarang masuk ke task keempat. Nah, yang task keempat ini kalian disuruh refresh webnya. Nah, yang di bagian web yang forbidden ini disuruh refresh. Seharusnya dia bakal masih forbidden seperti ini. Di keterangannya kan itu. Dia bakal tetap nampilin forbidden message. Oke. Nah, sekarang kalian disuruh menghilangkan forbidden message-nya itu kan. Nih, you can make Amazon S3 object public to different way. 2 ada cara. Yang pertama, kalian dengan cara mengatur bucket polisi. Nah, tahun 2022 atau 21, tahun 2021 itu ada lomba LKS-nya yang suruh seperti ini. Dia disuruh pakai bucket polisi. Jadi kalian di sana harus mengaktifkan bucket polisinya. Itu bisa pakai script dia. Nah, di sini kita ikutkan petunjuknya di sini pakai apa ya? Nah, dia pakai
cara yang kedua dengan cara pakai ACL. Di sini ada make public ACL. Nah, tergantung suruhannya ya. Jadi kalau misalnya disuruh pakai bucket policy, berarti kalian harus pakai paket policy. Cuman kalau di sini disuruh pakai public ACL kan. Nah, mana objek? Oke. Di sini pilih aksinya make public ACL kan. Kita harus balik dulu ke ini, kembali lagi nih. Kita balik ke websitenya nih. Oh, ini belum diupload ya. Ini harus diupload dulu ya. Pastikan diupload. Upload. Oke, kalau udah kayak gini lah, sukses semuanya. Udah berarti. Nah, kita balik lagi ke petunjuknya. Ini udah kita refresh, udah forbidden. Ingat ya tadi yang kalian upload itu, ingat klik tombol upload di paling bawahnya ya. Nah, kemudian disuruh choose 3 all objeknya. Berarti disuruh milih 3 objeknya itu. Dibikin ke public access. Nah, ketiganya ini kalian checklist. Kemudian disuruh ke ACL public access. Nah, ACL public access itu kalau di sini dibilang ada di menu action. Pastikan terchecklist dulu semuanya. Action kan berarti ini kan? Action. Kemudian cari make public access. Ini dia. Paling bawah. Make public access ACL. Kemudian confirm lagi sekali make public. Oke. Sekarang dia udah jadi public access. Kita lanjutkan lagi petunjuknya. Nah, di sini suruh close, kemudian kita suruh refresh tab yang 403 forbidden message. Berarti di sini kita close dulu. Kemudian kita disuruh refresh halamannya. Seharusnya dia udah jadi bisa diakses websitenya kayak ini. Sekarang kan udah bisa kan? Nah, ini sampai di sini sebenarnya kalian sudah bisa buat web hosting, bikin web hosting. Cuman websitenya masih berbentuk static karena kita belum mempelajari database-nya. Nah, di AWS itu ada namanya, kalau misalnya nih, ini kan websitenya masih static. Pak, gimana misalnya kalau website saya berupa web dinamis yang datanya bisa berubah-ubah. Nah, itu kalian perlu menggunakan database. Nah, database di AWS ada namanya layanan database AWS. Itu bisa kalian gunakan. Bisa menggunakan Postgre, bisa menggunakan MySQL. Oke. Sampai di sini kita udah selesai di task 4 kan ya. Oke. Gampang kan ya? Kalau ngikuti stepnya dengan benar pasti gampang bisa. Cuman permasalahannya kalau kalian pakai HP itu agak susah. Ya dulu, belum bel kan? Masih lagi 2 menit. Cobakan dulu, ada sedikit tambahan dari saya. Nah, kalau kalian mengikuti step kayak gini gampang ya. Nanti ketika kalian misalnya ini disuruh di perusahaan disuruh mengkonfigurasi, nggak akan ada step-step seperti ini itu loh. Jadi kalian bakal nge-config sendiri. Kalian config sendiri itu dari awal. Jadi makanya kalian jangan asal ikuti step, pahami fungsi dari step-stepnya. Oh, ini untuk menggunakan public access ini untuk supaya bisa diakses publik gitu. Jadi jangan asal ikut step.
Kalian mengikuti langkah-langkahnya itu, pahami langkah-langkahnya itu. Jelas ya?